Assalamualaikum sahabat Teduh, ketemu lagi sama saya Gini Lutfiani ya, di acara Sisi Ramadan. Nah, kali ini saya mau berbincang-bincang sama kalian ya, para remaja-remaja soleh dan solehah, tentang bahayanya lisan. Mungkin di kalangan remaja sekarang sudah tidak asing ya dengan kata-kata lisan. Lisan itu adalah ucapan, perkataan ya. Nah, dalam Quran surat An-Nur ayat 15 dan 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idtalaqawnahu bi'alsinatakum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Yang artinya, ingatlah di waktu kalian menerima berita bohong dari mulut ke mulut dan kalian katakan dengan mulut kalian sendiri apa yang tidak kalian ketahui dan kalian menganggap suatu itu biasa saja, padahal dari sisi Allah itu adalah besar. Di ayat 16, walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hadza buhtanun azim. Dan mengapa kalian tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta dan adalah dosa yang besar. Nah, dalam ayat ini, dalam Quran surat An-Nur ayat 15-16 ini dijelaskan tentang bahayanya berita bohong. Nah, ini sangat berkaitan ketika saya berbicara tentang lisan, itu berkaitan dengan perkataan-perkataan yang kita dengar dari yang lain ya. Ketika kita mempunyai teman, ibarat seperti ini, ketika kita mempunyai teman, kita mendengar, oh kalau si A itu orangnya seperti ini dan ini. Nah, ketika kita mendengar, harusnya kita itu mencari tahu berita yang betulnya seperti apa. Jangan, oh iya kalian mendengar dari satu saja, karena itu sangat membahayakan ya, sangat bahaya itu lisan. Jadi harus sangat diperhatikan. Nah, dalam ayat ini ada beberapa faedah ya. Yang pertama, janganlah kalian menganggap remeh suatu dosa. Kadang kita nih ya, di para remaja zaman sekarang, ketika kalian mendengar sesuatu ucapan orang atau berita dari orang lain, kalian tidak mencari tahu kebenarannya. Hanya kalian, oh iya, oh berarti si ini teh orangnya seperti ini dan ini. Padahal belum tentu kan, kebenarannya seperti apa belum tentu. Nah, harusnya kalian tidak menganggap benar, tapi cari tahu dulu kebenarannya gitu. Jadi itu tuh dosa yang kadang kalian anggap remeh, malah sering kalian anggap remeh. Itu yang pertama. Jadi harus sangat hati-hati ya. Pada ayat ini kita harus hati-hati dalam menganggap dosa. Dalam menganggap dosa itu harus sangat hati-hati. Dalam suatu hadis disebutkan, An Anasin radhiyallahu anhu qala, innakum lata'maluna amalan hiya adakun fi a'yanukum minas sa'ar Muhammad in kunna nu'aduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis dari rambut, namun kami menganggapnya di masa Nabi SAW sebagai sesuatu yang membinasakan. Itu hadis riwayat Imam Bukhari ya, nomor 6492. Jadi kita itu tidak boleh sampai menganggap remeh dosa. Ketika kita membicarakan orang lain, ketika kita mendengar nih omongan orang lain, kita omongin lagi sama orang yang lain, itu dosa guys ya. Jadi harus sangat hati-hati ya. Jangan ada lamun cek bahasa Sunda mah menita rage gitu misalkan. Nah, itu tuh bahaya ya.
ketika kita menganggap sesuatu remeh, nah itu teh bahaya, yang malah bisa membinasakan kita, yang malah bisa membahayakan kita. Jadi janganlah menganggap dosa remeh ya, karena namanya dosa mah tetap ya dosa, terbiasa dianggap remeh ya guys. Terus yang kedua, kesalahan yang biasa dilakukan oleh kita itu sama kita tuh dianggap biasa aja ya, padahal ketika kita tahu itu teh malah menjadi dua dosa. Pertama, kita menyinggung ya, kita menyinggung perasaan orang, menyakiti perasaan orang. Yang kedua, berita yang kita dapat itu ternyata berita bohong atau berita dusta. Makanya kalau misalnya kata ibu, kata saya tadi di awal, harus sangat hati-hati. Jadi kalau misalnya berita bohong itu bukan berita bohong ya, setiap berita itu harus dicari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Nah, terus yang ketiga, tidak pantas ya, kita tidak pantas kita menjudge orang. Menjudge orang seperti apa? Ketika mendengar ini itu, kita juga sama menjudge orang itu. Oh ya, kata si A orang ini bla 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 bla, kata si B orang ini bla bla bla. Kita cerna aja sendiri. Nah itu juga tidak boleh ya. Jadi harus sangat hati-hati. Dulu pernah waktu kecil ya, kita diajarkan, mungkin kalian juga pasti udah tahu, ibu yakin kalian udah tahu, kul khairon aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Kenapa ada hadis yang kenapa ada hadis yang seperti itu? Karena kul khairon aw liyasmut, katakanlah yang baik atau diam, karena dari lisan itu bisa menyakiti banyak orang ya, bisa menimbulkan banyak musuh. Benar nggak? Benar kan? Ya, jadi pokoknya lisan mah harus sangat-sangat dijaga. Katakanlah yang baik, bagaimana? Yang enak didengar, ya kan? Dari lisan tuh kita bisa mendapatkan teman, bisa mendapatkan saudara, bisa mendapatkan musuh, ya kan? Malah ada pepatah mengatakan lebih gampang dapat 1000 musuh, ya kan? Dibanding dapat 1 teman. Itu karena apa? Karena lisan. Jadi harus sangat-sangat dijaga. Kita tuh gampang banget menyakiti orang tuh gampang banget, tapi kita itu mendapatkan teman yang baik gitu ya, yang udah kayak saudara, itu udah susah gitu kan ya. Nah itu ya guys, jadi harus sangat dijaga lisan itu. Oke? Nah mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat ya buat kalian para remaja dan semua orang ya di sekitar kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.